Yesaya 28 ayat 7 sampai 13. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti gini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan, mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Sahabat GKI Klasik Solo, pernahkah mendengar kecelakaan atau tabrakan beruntun yang terjadi karena pengemudi kendaraan yang sedang mabuk? Nah, beberapa waktu yang lalu pada pertengahan bulan Juni tepatnya ada sebuah kecelakaan beruntun yang cukup viral yang terjadi di Tol Meruya, di mana seorang pengemudi BMW mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk sehingga akibatnya dia menabrak 3 mobil lainnya, sehingga 2 mobil dan 1 mobilnya dia sendiri menjadi terbalik dan 1 mobil yang lain menjadi miring. Ada 2 orang yang luka-luka dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. 4 mobil terlibat dalam kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 1 orang mengalami luka berat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah seorang pengemudi yang melaju dari arah Pondok Indah menuju Meruya mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Mobil lalu kehilangan kendali hingga menabrak truk ekspedisi, pick-up, serta taksi. Akibat kecelakaan, kemacetan terjadi di ruas tol mencapai 3 km. Sahabat GKI Klasik Solo, mabuk khususnya karena minuman beralkohol adalah sebuah kondisi di mana otak kita, otak manusia menjadi lambat untuk bekerja karena pengaruh alkohol di dalamnya. Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol lalu menjadi mabuk, setidaknya akan mengalami 6 fase ini. Yang pertama, fase riang. Nah, ternyata orang yang mabuk itu bisa malah menjadi riang. Lalu juga dia menjadi banyak bicara dan dia juga menjadi lebih percaya diri. Kalau kamu nggak mabuk, coba Pancasila, orang Indonesia kan? Ya. Ya udah coba Pancasila. Pancasila satu Masa untuk Pancasila semua. gitu? Siap. Siap dong. Nah, Siap. Pancasila gimana? Pancasila. Satu untuk Siap. semua. Awal. Fase yang kedua adalah fase meracau. Pada fase ini orang mulai berbicara tidak jelas. Dia juga mulai untuk tidak mampu melakukan gerakan sederhana seperti misalnya mengancingkan baju. Pancasila ada berapa? Ada berapa? Pancasila ada 4, 3 nggak tahu 3 nggak tahu 4. Jadi yang benar mana? 3 atau 4?
3 kayaknya. Lalu fase yang ketiga, pandangan kabur. Pada fase ini, alkohol sudah mempengaruhi informasi visual yang diterima oleh orang yang sedang mabuk, sehingga pandangannya menjadi kabur dan dia sulit untuk melihat ada orang lain di sekitarnya. Nah, pada fase ini biasanya sering terjadi pengemudi kendaraan itu menabrak karena dia tidak bisa melihat ada orang di sisi jalan ataupun bahkan orang yang sedang menyeberang atau kendaraan lain yang ada di sekitarnya. Fase yang keempat adalah fase ambruk. Pada fase ini, tubuh seseorang menjadi tidak seimbang lagi. Dia untuk berdiri saja sudah sulit. Fase yang kelima, fase lemah dan mual. Pada fase ini, orang sudah merasa lemas badannya, tidak mampu berdiri, gelisah, lalu mengalami mual dan muntah, bahkan juga bisa kehilangan kesadaran. Fase yang terakhir atau fase yang keenam adalah fase kematian, di mana dalam fase ini tubuh sudah tidak bisa mentoleransi tingginya kadar alkohol di dalam tubuhnya sehingga orang tersebut meninggal dunia. Dari fase-fase tersebut kita bisa melihat bahwa mabuk menyebabkan seseorang tidak bisa menguasai dirinya lagi dengan benar. Dia tidak bisa mengendalikan pikiran, perkataan, maupun tindakannya. Bahkan dia bisa membahayakan hidupnya sendiri ataupun hidup orang lain juga. Sahabat GKI Klasik Solo, dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa kemabukan telah menguasai dan menjadi kebiasaan para pemimpin bangsa, termasuk para pemimpin agama. Kita melihat di ayatnya yang ke-7 disebutkan bahwa para imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur, pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu mengambil keputusan. Bahkan di ayat ke-8 dikatakan, segala meja penuh dengan muntah dan kotoran, tidak ada yang bersih lagi. Apa artinya ini? Artinya mereka sudah tidak lagi dalam fase yang ringan. Mereka sudah ada di dalam fase lanjut dari kemabukan, yaitu fase ketiga, keempat, dan kelima, yang hanya kurang satu fase saja lagi dari fase kematian. Nah, bagaimana para pemimpin agama yang mabuk ini akan bisa menyampaikan pengajaran mereka? Ajaran macam apa yang bisa mereka sampaikan atau akan mereka sampaikan kepada umat Allah? Mau dibawa kemana umat Allah kalau diajar oleh guru-guru yang mabuk? Guru dalam bahasa Jawa ada singkatannya, digugu lan ditiru, dianut dan ditiru ajarannya, diteladani sikap hidupnya. Namun para guru-guru rohani ini justru melakukan tindakan yang tidak terpuji. Di ayat yang ke-9 ditunjukkan bahwa orang-orang yang mendengarkan ajaran mereka itu sampai merasa bahwa para imam dan nabi ini sedang mengajar anak kecil yang baru disapih. Anak kecil yang baru disapih itu umurnya sekitar 1,5 sampai 2 tahun, yang mereka itu baru bisa diajar mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan yang dihadapi oleh para imam dan nabi ini sudah bukan anak kecil lagi. Mereka adalah orang-orang dewasa, bahkan sebuah bangsa yang tidak lagi harus diajar mana yang benar dan mana yang salah. Mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka bahkan melakukan apa yang salah walaupun tahu mana yang benar. Bahkan pada saat ini
mereka sedang berada dalam situasi krisis karena mereka sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang berencana untuk mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel melalui bangsa Asyur. Bangsa Asyur yang di ayat ke-11 disebut sebagai orang-orang yang berlogat ganjil. Namun rupanya situasi yang sudah kritis seperti ini tidak membuat para pemimpin agama itu bersegera untuk melakukan tindakan yang benar. Tetapi justru mereka terus-menerus hidup di dalam pesta, pora, dan kemabukan daripada menjalankan tugasnya sebagai guru. Kalau tadi pengendara yang mabuk bisa membahayakan nyawa orang lain dan juga nyawa dirinya sendiri, maka para guru rohani yang mabuk ini juga bisa membahayakan nyawanya sendiri dan nyawa umat Tuhan, karena mereka tidak bisa selamat karena tidak dipimpin ke jalan yang benar. Sahabat GKI Klasik Solo, bicara soal mabuk bukan hanya para guru Israel di zaman itu saja tentunya yang harusnya waspada, tetapi kita pun juga senantiasa harus bisa menjaga diri agar tidak terhanyut pada hal-hal yang bisa memabukkan. Bukan soal minum-minuman beralkohol saja, tetapi segala hal, segala sesuatu yang bisa membuat kita mabuk dan terlena di dalamnya. Itu bisa saja berupa uang mungkin. Ada orang yang mabuk uang. Orang-orang yang mabuk uang ini lalu biasanya menjadi orang-orang yang serakah dan tidak pernah merasa cukup, kurang dan kurang lagi, dan dia akan selalu mencari dan mencari lagi. Bahkan ketika itu harus dia dapatkan melalui jalan yang tidak benar atau mengorbankan orang lain, bahkan temannya sendiri atau keluarganya sendiri. Yang penting saya mendapatkan uang. Ini orang yang mabuk uang. Lalu mabuk popularitas. Di zaman ini popularitas menjadi sangat penting. Like, jempol, komen yang berisi pujian itu menjadi suatu hal yang utama ketika orang menyampaikan sesuatu di media sosial. Kalau dia tidak mendapat like atau jempol atau komen-komen yang berisi pujian, maka orang itu bisa merasa bahwa wah, aku tidak disukai. Maka lalu orang membuat konten di YouTube atau tulisan-tulisan di media sosial bukan lagi dengan tulus untuk memberikan manfaat bagi orang lain atau supaya bisa memberikan informasi yang benar kepada orang lain, tetapi hanya supaya ia menjadi populer. Terlepas dari informasi yang dia sampaikan, konten yang dia sampaikan itu benar atau tidak, nggak peduli, yang penting bisa menjadi viral dan dia sebagai pembuatnya menjadi populer. Mabuk popularitas. Lalu kemudian juga ada mabuk hobi di masa pandemi ini. Ada banyak orang yang karena tidak bisa keluar rumah berkegiatan dengan menyalurkan hobinya. Nah, hobi tentu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat sejauh dia ditempatkan dengan benar. Kalau seseorang menjalankan hobi itu bisa membuat seseorang menjadi refresh, menjadi segar kembali, bahkan bisa bertambah pengetahuan atau keterampilannya karena dia memperdalam hobinya, dan juga bisa memberikan manfaat mungkin bagi orang lain. Tetapi kalau sudah mabuk hobi, maka orang itu bisa lupa waktu, karena semua waktu dihabiskan untuk melakukan hobinya. Dia lupa untuk memperhatikan hal-hal yang seharusnya dia perhatikan, termasuk keluarganya, teman-temannya, atau orang-orang yang di sekitarnya yang seharusnya mendapatkan perhatiannya. Dia bisa menjadi lupa akan tanggung jawabnya sehingga tugas-tugasnya tidak selesai karena dia terlalu sibuk dengan hobinya. Nah, kalau orang sudah mabuk hobi, maka hobi itu tidak menjadi sesuatu yang baik lagi. Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita awasi dan kita jaga diri kita sendiri supaya kita tidak hanyut di dalam hal-hal yang bisa membuat kita mabuk dan terlena, yang pada akhirnya bisa menghancurkan diri kita sendiri ataupun juga orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.